Pria ini bernama Aidan. Dia tampak depresi dan hampir bunuh diri. Adegan kemudian beralih ke kehidupan Aidan sebelum upaya bundirnya. Saat itu dia mendengar keributan di luar. Dan suara bising orang menggedor pintu. Saat dia menyalakan TV, dia bingung. Karena dia melihat siaran darurat muncul. Di saat yang sama, dia mendengar suara kekacauan di luar apartemennya. Saat Aidan keluar menuju balkon, dia melihat sebuah helikopter yang lepas kendali dan menabrak salah satu bangunan. Dia juga melihat orang-orang berlarian ketakutan di bawah apartemennya. Dalam kepanikannya, dia dikagetkan oleh seseorang yang memasuki apartemennya, yang ternyata adalah tetangganya. Tetangganya menyuruhnya bersembunyi sebelum dia bergegas ke toilet. Aidan merasa aneh ketika dia melihat ada gigitan di belakang leher tetangganya. Setelah itu, seluruh kota mulai menerima berita tentang wabah, yaitu berita wabah zombie sedang ditayangkan di TV pada saat itu. Menurut berita, virus zombie akan menyebar melalui darah dari cakaran dan gigitan. Ditambah lagi, seseorang yang terinfeksi virus zombie akan mengalami pendarahan pada matanya, berteriak dan menjadi kanibal. Aidan curiga pada tetangganya setelah dia melihat mata tetangganya mulai memerah. Jadi dia segera mengusirnya. Untungnya orang tersebut masih sadar meski saat itu sedang terinfeksi. Setelah tetangganya keluar, pria itu langsung diserang oleh zombie di koridor. Aidan terlihat sangat bingung. Dan di saat yang sama, berita tersebut menyarankan agar tetap berada di rumah dan menjaga jarak aman satu sama lain, atau lebih baik lagi tidak bertemu siapapun sama sekali. Dia kemudian menerima pesan dari ayahnya yang hendak pergi ke tempatnya. Namun, terjadi sesuatu yang menghalangi perjalanan ayahnya. Aidan mencoba menelepon ayahnya, tetapi sambungannya sudah hilang. Seiring berlalunya hari, Aidan mulai menandai jumlah hari dia bersembunyi di cermin dengan spidol. Pada hari ke-6, dia menyibukkan diri dengan membersihkan apartemennya, yang disusul dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa di wilayah pusat kota, akses air telah terputus. Pada malam harinya, dia menghabiskan waktu dengan bercerita di depan kamera laptopnya, yang dia rekam dalam video untuk vlognya. Setelah 2 minggu berlalu, Aidan mulai kehabisan air minum. Dan di saat yang sama, vlognya sudah mencapai 16 episode. Di titik ini, dia menjadi frustasi dan berhalusinasi. Karena sudah lama berada di kamarnya dan tidak melakukan apapun. Beban fisik mulai tampak di wajahnya, dan semakin menebal jenggotnya. Dia berpura-pura mendengar musik tanpa suara, dan bermain bisbol karena halusinasinya. Akhirnya karena sudah terlalu kesal. Aktivitas diakhiri dengan dia memecahkan kaca. Tanpa diduga, suara pecahan kaca menarik perhatian zombie yang tiba-tiba muncul dan jatuh di ventilasi apartemennya. Beruntungnya, dia berhasil memukul zombie tersebut dengan tongkat baseballnya. Dia kemudian menggunakan papan selancarnya untuk memblokir ventilasi. Seiring berjalannya waktu, Aidan masih melakukan aktivitas yang sama setiap hari. Hingga suatu hari, dia mendapat pesan suara dari ibunya. Dari pesan suara, ibunya mengatakan bahwa adiknya telah keluar kota sebelum jalan ditutup. Aidan dinasehati oleh ibunya untuk pergi ke rumah adiknya. Ibunya juga memberitahunya bahwa dia dan ayah Aidan sedang melakukan lockdown di kantor. Kemudian dia mendengar suara kekacauan di tempat ibunya. Aidan mulai muak dengan semua ini. Jadi dia memutuskan untuk keluar dan menghajar zombie-zombie itu. Namun ketika dia berada di luar, kenyataannya tidak sesuai ekspektasinya.
dia langsung dikejar oleh zombie. Zombie menakutkan itu. Beruntung, dia berhasil kembali ke apartemennya dengan selamat. Dan saat dia melihat melalui lubang intip, dia melihat zombie menatap ke pintu sambil memanggilnya untuk pergi keluar. Setelah lebih dari sebulan berlalu, listrik di seluruh kota mulai padam. Kemudian, kita kembali ke adegan awal. Saat Aidan hendak bundir, dia mulai kehilangan harapan pada saat itu. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun kemudian, dia melihat sosok wanita yang tinggal di seberang apartemennya. Sejak saat itu, Aidan memutuskan untuk membatalkan bunuh dirinya. Dan dia mulai menemukan tujuan hidupnya. Esoknya, dia mulai berkomunikasi dengan wanita tersebut menggunakan selembar kertas. Melalui komunikasi ini, dia pun tahu wanita itu bernama Eva. Aidan merasa sangat bersemangat karena dia masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Setelah sendirian selama lebih dari sebulan, dia kemudian memberitahu Eva bahwa dia adalah orang normal pertama yang dia lihat sejak wabah zombie menyerang. Saat hujan mulai turun di malam hari, Aidan memutuskan untuk mandi setelah sekian lama tidak mandi. Dan dia mencukur seluruh janggutnya. Esoknya, dia terus berkomunikasi dengan Eva. Kemudian dia melemparkan bola bisbol yang diikatkan pada tali untuk mengantarkan minuman kepada Eva. Entah dari mana, sesosok zombie memanjat mendekati Eva. Aidan kemudian langsung memancing zombie tersebut, lalu menuntunnya menuju ke apartemennya. Tapi di saat yang sama, zombie lainnya berusaha menerobos masuk ke apartemennya. Begitu zombie di luar berhenti menjedor pintu, Aidan meraih tongkat baseballnya dan membunuh zombie itu. Cerita kemudian berlanjut hingga malam hari. Dengan Aidan yang sudah kehabisan makanan dan memutuskan untuk keluar. Dia mengambil kunci dari tetangganya yang telah meninggal di depan rumahnya. Seperti yang dia duga, dia dikejar oleh zombie. Dia kemudian bergegas masuk ke rumah tetangganya untuk mengambil sisa makanan. Dia juga tidak lupa membawa keperluan lain. Namun saat dia hendak mengambil tali, ada zombie muncul entah dari mana dan berlari ke arahnya. Untungnya Aidan mampu membunuhnya. Meskipun harus berhadapan dengan para zombie, Aidan akhirnya berhasil mendapatkan keperluannya dan pergi dengan selamat. Barang yang diambilnya ternyata masih ada 2 walkie-talkie yang masih bisa digunakan. Setelah itu, dia memutuskan untuk turun dan mengirim walkie-talkie ke apartemen Eva. Dia kemudian bersembunyi karena banyak zombie yang berlarian di bawah. Setelah itu, Aidan akhirnya berhasil melemparkan walkie-talkie tersebut ke rumah Eva. Esoknya, Aidan mendengar suara Eva di walkie-talkie. Saat mendengarnya, dia tampak sangat senang. Karena dia akhirnya bisa berbicara dengan Eva. Eva mengucapkan terima kasih pada Aidan atas perjuangannya selama ini. Seiring berjalannya cerita, Aidan mulai menyadari kalau stok makanan sudah mulai habis. Dia kemudian memutuskan untuk mencari melalui ventilasi udara. Dan ternyata ada 1 zombie mati di sana. Aidan kemudian menemukan sebuah apartemen yang masih belum terkontaminasi zombie. Dia juga menemukan banyak makanan di sana. Namun kemudian muncul seorang pria yang masih normal. Ternyata dialah pemilik apartemen tersebut. Lelaki tua itu bernama Edward. Setelah itu, Aidan mulai berbicara dengannya. Dan Edward akhirnya mengizinkan Aidan untuk mengambil beberapa makanannya. Namun tidak sesederhana itu. Aidan tiba-tiba dipukul oleh Edward hingga pingsan. Sebenarnya Edward sengaja memukul Aidan
karena dia mempunyai tujuan tertentu. Ternyata dia melakukan itu semua agar Aiden dimangsa oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Alasan Edward melakukan hal tersebut karena dia sangat mencintai istrinya. Aiden kemudian memprotes dan memohon pada Edward agar tidak melakukan hal itu padanya. Namun, Edward malah menawarkan obat pereda nyeri pada Aiden agar dia tidak merasakan sakit saat istri Edward memakannya. Setelah itu, Edward mendengar suara orang menggedor pintunya. Ketika Edward bergegas menuju pintu rumahnya, Aiden mencoba membebaskan diri, dan dia akhirnya berhasil. Dia kemudian menghindari serangan Edward dan melemparkannya pada istrinya sendiri. Setelah itu, Eva menginformasikan bahwa ada zombie yang berhasil masuk ke rumahnya. Aiden yang mendengar itu langsung menunduk dan menembak satu zombie di sana. Usai menembaknya, tiba-tiba beberapa zombie melompat dari balkon untuk mengejarnya. Aiden kemudian langsung lari dan naik ke balkon yang berada di bawah balkon Eva, sambil berteriak padanya untuk turun. Pada akhirnya, mereka bisa bersama dan melarikan diri dari zombie dan kembali ke apartemen Aiden. Dari sini kita dapat melihat mereka harus berurusan dengan banyak zombie di sepanjang jalan mereka. Akhirnya Eva berhasil masuk ke dalam apartemen Aiden dengan selamat. Sebaliknya, Aiden masih berusaha melawan para zombie di luar sebelum dia akhirnya berhasil masuk ke dalam. Dia merasa sepertinya baru saja digigit di sekujur tubuhnya, yang menyebabkannya segera mendesak Eva agar membunuhnya. Tapi Eva menolak karena dia sudah mencintainya. Akibatnya, Aiden akhirnya memutuskan untuk melompat dari gedung. Namun ketika dia baru saja melepas bajunya, mereka terkejut karena ternyata tidak ada bekas gigitan di tubuhnya. Setelah itu, mereka mendengar bahwa zombie masih berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dan mereka mencoba menahannya. Saat itu mereka saling berjanji akan bertahan dan melewatinya bersama. Dan film pun berakhir.